percaya sama lo. Oke, sekarang saya butuh fishball untuk mengambil satu nomor. Fishballnya mana? Ribut apa lagi, Andi? Hah? RBG, ayo cepetan, cepetan. Yang lain sini dulu, tenang ya, tenang sini ya, biar saya ini ya. Ada di dalam, ya, lo jangan ganggu gua. Ya, gua ngerti nggak? Gua nggak peduli. Lo jangan malu-maluin gua. Ngerti nggak? Ngapain gua malu-maluin lo? Lo apa nih, apa nih? Lo jangan malu-maluin. Gua nggak peduli. Gua nggak kenal siapa lo. Gue ya, mobil lo kan? Mobil lo kan? Ngapain? Gua nggak kenal siapa lo. Mobil gua. Mobil lo kan? Gua nggak kenal siapa lo ya. Ngapain lo kenal sama gua? Mobil gua. Gua nggak kenal siapa lo. Kenapa lo dorong aja, ha? Mobil lo kan? Gua nggak kenal siapa lo. Kenapa lo nggak kenal sama gua? Gua ini pacar lo, tau nggak? Mobil gua lebih mahal daripada lo. Tenang dulu. Lo siapa? Oke, tenang dulu. Ini maksudnya apa nih? Gue ngejauh tadi, gue ngeri. Ini mobil dihancur-hancurin. Gini lo maksudnya. Ini kamu tanggung jawab loh mobil dihancurin. Tanggung jawab lo. Lah, lo gak kenal mereka berdua? Bentar. Lo Jangan dipercaya, Oke, tenang. Lo gak kenal mereka berdua? Oke, sini. Oke, kenapa lo bilang jangan dipercaya? Dia ini mantan pacar saya. Mantan pacar kamu, oke, terus? Dan dia ini udah sama teman saya juga, saya tahu. Kenapa dia pura-pura gak kenal? Apa emang... Gimana saya tahu? Gak mungkin Mas ya, gak mungkin. Sama dia. Hei, lu tuh di sini ya. Lu ya. Gua di sini tahu. Gua sengaja aku pengen jadi pacar gua, ha? Ya udah, sekarang gini. Lo yakin gak kenal mereka? Yakin Mas ya, gua nggak pernah kenal mereka berdua. Yakin Mas ya, gua nggak pernah kenal mereka berdua. Lo harus tanggung jawab mobil gua lah. Ngapain gua tanggung jawab? Gue Lo harus ganti rugi baik-baik mobil gitu gua. loh, dari awal ngomong di baik-baik, jelasin Gak ada tahu apa. mereka tiba-tiba datang nyerang mobil gua Mas ya. Enggak, maksudnya dari awal ngomong baik-baik dijelasin. Gak bisa dibaik-baikin. Tadi udah ngomong pelan-pelan, tapi dia sama sekali nggak ngirauin kita. Ngedimin gitu aja. Mendingan ceritain dari awal. Udah. Lo mau ngapain? Siapa lo? Hah? Lo sama siapa? Ini mobil Nggak mungkin gua sama lo. Mobil gua. Gua nggak peduli. Mobil gua. Masuk ya mobil gua. Biar malu aja lo sekalian. Rusak-rusakin. Gua nggak peduli ini mobil. Oke, sekarang gini makannya. Daripada mereka makin membabi buta, mendingan lo akui lo kenal mereka nggak? Gak kenal. Masalahnya dia nggak pernah kenal lo berdua. Oke, sekarang tenang. Sekarang semua tenang. Oke, semua tarik napas yang dalam. Lo lihat baik-baik. Lo kenal apa? Coba apa yang kayak lihat deh? Apa yang kayak lihat? Jujur ya Mas, yang aku lihat nih sebenarnya di sini berkesinambungan semuanya. Iya. Dia juga, yang aku lihat ini ada masalah yang sangat rumit dan sangat pelik di antara mereka. Dan kejadian ini, keributan ini itu salah satu bagiannya, salah satu partnya itu adalah salah komunikasi, miskomunikasi. Tapi menurut Kay, kenal nggak cowok ini sama cewek ini? Tapi semuanya ini berkesinambungan antara satu dan lain. Maksudnya? Saling berhubungan. Saling berhubungan antara dia dan ini dia berhubungan semuanya. Nah, cowok ini berbohong apa nggak nih? Kalau aku lihat sih, mendingan langsung kita bawa ke dalam aja apa nggak langsung Oke, kita sekarang gini relaksasi. aja ya. Oke, kita relaksasi ya. Oke, lo merasa emang ini lo pacar dia? Iya. Dan dia udah sama teman lo? Oke, sekarang kita ke dalam. Lu nggak masuk? Lu mau merusak acara gua, ha? Lu mau merusak acara gua? Siapa? Apa lo? Udah nggak tahu malu banget. Kalian doang. Oke. Kenapa lo kurang duit? Saya minta orang Lo. bentar. Tenang. Oke, tadi lo benar-benar nggak kenal sama dua cewek tadi? Enggak, maksudnya sumpah. Yakin? Are you Sumpah, sure? gua nggak kenal mereka berdua. Tiba-tiba Oke, lo mereka nggak berbohong. mobil gua dihancurin, Mas Uya.
Mobil itu sangat bersejarah, Pak Surya. Mobil itu berani. Kenapa? Mobil itu pemberian orang tua gua. Terus? Orang tua gua sekarang udah gak ada lagi, Mas. Oke. Kenapa lo kalah Oke, sama gua? tapi jujur, lo punya masalah nggak dengan dua wanita tadi? Enggak, Mas Surya. Enggak. Sumpah enggak pernah. Yakin? Tapi Yakin, Mas kenapa Surya. dia bisa menghancurkan mobil lo? Nggak tahu, Mas Surya. mungkin kalau nggak ada apa-apa dia ngancurin mobil lo. Enggak tahu, Mas Surya. Kenapa sih lo? Tenang. Oke, sekarang gimana ya? Gini aja. Oke. Coba minta kursi, kasihan ini. Dia ngos-ngosan. Apa sih sejarah, apa arti begitu berartinya mobil itu buat kamu sampai kamu menangis begitu? Ini, Mas Surya. Coba. Mobil itu sangat bersejarah, Mas Surya. Karena mobil itu hadiah dari papa saya waktu nikah sama mama saya, Pak. Mas Surya. Oke. Hadiah pernikahan Iya. untuk nikah mama kamu Iya. terus. Dan pas mama saya meninggal, Mas Surya. Hah? Pas mama kamu meninggal, Pas mama saya meninggal, mama saya diantar pakai mobil itu, Mas Surya. oh mama kamu meninggal di mobil itu. Banyak memori. Jadi belum sampai rumah sakit, Mas Surya, karena macet. Mama saya meninggal di dalam mobil, Mas Surya. Oke. Jadi pas sampai di rumah sakit, mama saya udah nggak ada lagi. Terus oke, kamu dengar dari dia pasti punya alasan. Iya, udah sebelum mama meninggal, Mas Surya. Dia pernah nitip pesan, Mas Surya. Itu pesan apa? Dia ninggalin mobil itu buat saya, Mas Surya. Dan dia minta dijaga baik-baik, Mas Surya. Dan dari mobilnya itu akan diturunkan buat cucunya, buat anak saya nanti, Mas Surya. Jadi punya memori nilai historis. Iya, Mas Surya. Oke. Tapi saya nggak rela, Mas Surya. Mobil saya dihancurin. Kita betulin lagi. Nggak mungkin seperti semula, Mas Surya. Kaca itu bisa diganti, kaca bisa diganti. Bodi bisa Ya. Mobil saya dihancurin, Mas Surya. Iya, kaca itu kan kacanya. Kaca bisa dibeli lagi. Iya kan? Bodinya tetap utuh kan? Nggak mungkin sama lagi, Mas Surya. Ya kalau bodi pekok juga bisa dibetulin kan? Bisa. Oke, nanti gue bantuin. Oke, lo tenang ya. Sekarang lo di sini, nanti cewek itu lagi masih diurus di depan, ya. Ya udah, cewek itu jangan masuk deh. Itu orang ini banget. Oke, kita fishball. Ya, mobil itu masih utuh yang penting ya. Bisa kita benerin kok. Tapi nggak mungkin seperti semula lagi, Bisa, Mas nanti Surya. kaca. Udah. Oke. Kenapa lo iri? Lo mobil, makanya lo iri. Sebentar. Sudah cukup. Oke. Dan sekarang akan kita aduk nomor buat wanita. Buat cewek. Set. Oke. Wanita nih. Nomor 28. Winda, wanita cantik berusia 28 tahun. Suka dengan sosok pria yang baik hati dan setia. Bagaimanakah perjalanan cintanya di garis tangan? Apaan sih? Makin parah di luar. Parah apa? Parah di luar. Makin parah. Enggak, perkara dia. Enggak, mobil gua. Apa sih lo? Lo mau ribut sama gua? Udah tahu ini. Makin parah. Hah? Coba dong pegangin Ayo, dulu. Del. Mobil gua. Ayo kita lari yuk. Mobil gua. Kamu nggak mau pegangin aku. Astagfirullahaladzim.
Awas meledak. Udah. Gua nggak kena sih. Gua nggak kena, siapa lo? Udah lo siapa? Udah. Tenang. Lu dulu tenang. Iya, mundur. Duduk. Sini lo. Lo siapa? Gua nggak Iya, kena. tenang. Maksud lo apa tadi ngebakar mobil orang? Hah? Lo Emosi jago aja bang, gua bang. Hah? Apa? Adek gua dirusak bang sama dia bang. Adek lo dirusak? Iya. Siapa adek lo? Ada di rumah bang. Di rumah? Kenapa nggak dibawa? Adek lo Gak bisa mana? bang. Gawe Nggak bisa dia apa? bang. Gawe dia. Gue jadi bingung nih. Halo. Banyak orang-orang nyariin lo dari tadi. Nah, gue jadi bingung nih, yang bener yang mana, yang salah yang mana? Dia yang ngerusak adek gua bang. Apa rusaknya gimana? Harga diri gua bang. Apa? Dia. Permasalahannya kenapa kamu nggak bawa adik kamu? Kalau emang permasalahannya Adik gua adik kamu, gawe. kenapa nggak dijemput? Kamu kalau dilaporin ke polisi, ini bisa loh tindak pidana karena kamu merusak barang orang lain dan di tempat orang lain. Lu keterlaluan ya? Oke. Oke, nama adik lo siapa gue tanya? Wina. Wina, kenal nama Wina apa enggak? Enggak, Mas. Hah? Sumpah gua nggak kenal. Enggak kenal? Semua cewek Lo siapa? Hah? Gua nggak kenal siapa lo. Gua aja udah jelas ada korban juga lo. Lo juga. Udah. Gua salah apa sama lo? Lo ngaco. Lo mau gua jelasin lagi? Oke, untung ada kita Antv ini udah dilengkapi sama hidran semua, jadi kita standar kantor kita benar-benar ini ya, terjaga ya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Siap Pak, oke Pak. Oke, sekarang gini aja, sorry nih, gua nggak bisa melakukan apa-apa buat mobil lo, tapi mobil lo udah padam. Tapi mobil gua mobil bersejarah, Mas. Iya, gue tahu. Sejarah apa? Gue nggak bisa ngapain-ngapain lagi. Oke, sekarang lo keterlaluan Sirto. Dan lo tahu apa yang bakal bisa lo alamin tau kalau kayak gini. Oke, tapi lo serius, lo nggak kenal sama yang nama Wina? Ngaku aja lo, bilang enggak apaan lo. Gua nggak kena siapa lo. Lo udah ngelani putih gak siapa lo. Bilang gak ngaku lo. Lo. Duduk aja dulu. Nah, duduk. Tahan di sini. Madep sana. Bantuin. Bantuin angkat sini. Disandarin sama dia. Oke, sandarin aja. Oke, Arbi, coba mungkin apa yang mesti kita lakukan, Bi? Ini siapa namanya? Lupa gue namanya. Sekarang buka matanya, jadi relax ya. Sekarang buka matanya jadi relax. Udah nggak usah dipegangin. Kita Bisa biarin. kok, udah. Ini masih lemes, tinggal ditanya aja. Oke, sekarang gue tanya. Nama lo siapa? Hah? Siapa? Farid. Benar lo gak kenal dengan dua wanita tadi? Kenal, Mas. Kenal? Oke, jadi lo pura-pura gak kenal. Nah, pertanyaan berikutnya. Lo kenal gak dengan yang namanya Wina? Iya, kenal. Kenal juga? Berarti emang cewek-cewek itu korban-korban lo? Iya, Mas. Udah lo apain aja mereka? Ya tenang, udah lo apain aja mereka? Udah pernah saya. Kenapa? Udah pernah saya. Oke, terus lo cuma main-mainin mereka doang? Iya, Mas. Oke, kenapa lo tadi nggak ngaku? Karena Dia takut. takut, Mas. Ya. Takut apa? Takut mereka ngacauin acara saya, Mas. Ya. Ngacuin acara kamu? Iya. Tujuan kamu kesini mau ngapain sebetulnya? Cari jodoh, Mas. Buat apa? Jodohnya buat diapain? Buat dinikahin, Mas. Ya. Apa? Buat dinikahin. Buat dinikahin? Nah, lo kemarin ngapain tuh? Cewek-cewek lo permainkan begitu aja? Hah?
Saya menyesal Mas Uya. Saya sudah lama nggak komunikasi sama mereka Mas Uya. Udah lama banget Mas Uya. Saya udah capek hidup begitu terus Mas Uya. Iya. Oke. Dan intinya adalah mobil tadi emang mobil yang bersejarah buat lo. Iya Mas. Iyalah. Kenapa lo melakukan itu? Mas Uya. Cewek-cewek itu lo permainkan. Karena saya merasa nggak berguna saya hidup di dunia ini. Saya marah sama keadaan. Saya marah sama Tuhan. Kenapa marah? Semua orang yang saya cintai diambil. Itu depresi, Mas. Oke, dia depresi ya. Dia punya depresi yang besar. Lo punya depresi? Ya banyak masalah jadi Banyak dia. masalah. Apalagi masalah lo? Saya bosan Mas, saya diremehin Mas. Ya. Diremehin kenapa? Diremehin kenapa? Dulu saya diremehin sama mereka Mas Uya. Makanya mereka saya dekatin Mas Uya. Ya. Dan saya pura-pura cinta. Saya pura-pura pacaran sama mereka Mas Uya. Padahal Saya sebenarnya tidak cinta sama mereka. Saya sengaja deketin mereka Mas Uya. ya. Saya sengaja bikin mereka jatuh cinta sama saya. Iya, iya. Dan saya mereka. Lalu saya tinggalin mereka Mas Uya. Oke. Tapi Mas Uya, saya menyesal Mas Uya. Oke. Ya udah. Oke. Gimana nih? Apa kita ada yang perlu kita tanya lagi? Oke. Oh iya. Oke. Mungkin dibalikin dulu, Bi. Oke, sekarang saya kembalikan seperti semula pada tahun ketiga. Semuanya kembali ke kesadaran normal kamu seutuhnya. Membuat kamu lebih tenang, lebih semangat, dan biarkan hilangkan segala macam kesedihan yang kamu alami, yang membuat kamu menjadi lebih baik kembali. 1, 2, dan 3. Ya. Oke, kita pindah ke dalam. Tenang. Kita pindah ke dalam. Udah, nggak usah ribut ya. Udah. Masuk. Oke. Oke. Apa lo? Udah, tenang. Lo sini. Oke. Gimana? Mas, kayaknya ini salah satu kontestan itu dari tadi kan nungguin. Iya. Apa nggak kita balikin aja? Oke, kamu turun. Iya, Silakan makasih, mundur Han. dulu. Nanti ya. Balik dulu ya. Kapan-kapan. Ya. Oke. Dan sekarang artinya kita akan terawang dia. Pria ini. Oke, boleh ke tengah? Ya. Halo. Iya. Nama aku Kay. Oke, atau mungkin wanita ini dulu kali ya, wanita dulu ya. Boleh. Ini aja dulu ya, karena dia yang punya masalah sama ini. Oke, boleh. Namanya siapa? Dodoy. Dodoy boleh lihat mata aku? Lihat mata aku. Dia ini tipe kalau orang yang nggak bisa kontrol emosinya ya Mas ya. Nggak bisa Dan- kontrol emosinya. Dia memang sayang adiknya, tapi Iya. dalam kehidupan sehari-hari juga sebenarnya kelakuannya dia juga nggak ada bedanya Sama dia. Sama. Oh. Mau cari kelakuan lo sama kayak gua. Oke. Tapi saya masih penasaran sama cerita Farid dengan dua wanita ini. Oke. Kita mulai pembuktianmu. Nama kamu siapa tadi? Aku Siva. Siva. Kamu? Olin. Olin. Jadi kalian berdua berteman. Iya, kita berteman. Dan pacarnya. Jadi saya baru tahu ternyata dia pacarin teman saya juga gitu. Oh gitu ya. Iya. Oke. Ini mantan Oke. kamu kan Farid? Yang ini mantan kamu kan? Dan dia juga kan? Tadi bilang kan? Gak ada bedanya gua sama lo. Lo juga sama Oke. aja. Minta satu kursi lagi. Kita pengen tahu dua wanita ini seperti apa. Minta kursi satu lagi mungkin. Karena yang tadi aku bilang di awal Mas Uya, sebenarnya ini dua wanita ini sama pria ini semuanya berkesinambungan, berhubungan. Iya. Oke, silakan duduk. Arbi, silakan Arbi.
kamu lihat ke titik merah yang ada di depan sana. Oke, sekarang atur nafasnya dulu, tarik nafas dulu lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, sebelum saya melakukan relaksasi, saya tanya dulu untuk kalian berdua. Kalian bersedia untuk direlaksasi nggak? Bersedia, Pak. Bersedia. Jadi apapun yang kalian katakan nanti, itu bukan aib atau privacy buat kalian. Oke, siap. Tarik nafas dulu lewat hidung. Keluarkan lewat mulut, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Apapun yang kalian rasakan sekarang, setiap tarikan dan hembusan nafas kalian membuat diri kalian dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi yang sangat nyaman, rileks, bahkan lebih tenang dari sebelumnya. Dan biarkan secara perlahan membuat tubuh kalian semakin nyaman, lebih rileks, dan masuk dalam kondisi relaksasi ketika saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, dan 3 masuk dalam kondisi relaksasi. Tetap buka matanya, pertahankan posisi badannya seperti ini, dan biarkan ketika host bertanya sama kalian akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya atas kembali pengalaman di masa lalu, dan kalian akan menceritakan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke, yang saya sentuh saja, namanya siapa? Olin. Udah berapa lama hubungan dengan siapa nama kamu? Farid. Setahun. Setahun. Oke, kamu cinta sama dia? Iya, tadinya, Mas. Tadinya? Oke. Kenapa? Kamu marah-marah kesini kenapa? Ya karena saya tahu ternyata dia selingkuhin saya. Selingkuhin kamu. Tahu dari mana? Tahu dari Eli. Eli. Eli itu siapa? Peserta di sini, Mas. Saya dikasih tahu. Saya sahabatan. Peserta di sini. Iya. Eli yang mana Eli? Nomor berapa? Oh, nama Eli mana? Oh, itu. Oke, nomor 22 itu. Oke. Oke, Eli berdiri sana boleh? Oke, jadi Eli yang memberitahu ke kamu kalau Pacar saya pacar itu kamu nyari. selingkuh? Iya. Oh, Oke. jadi lo? Hah? Lo yang ngadu-ngadu? Hah? Lo yang ngadu-ngadu? Aku aja. Hah? Oke. 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 Kamu punya pengalaman apa sama sama Farid yang membuat kamu sakit hati banget? Saya dijanji nikah. Tapi Dijanji nggak nikah, terus? Tapi nggak dinikahin, dia malah selingkuhin saya. Nggak dinikahin malah selingkuhin kamu? Iya. Oke. Terus? Sama dia, saya tahu sih dari Eli kalau misalkan dia ternyata teman saya juga. Sebelumnya sama kamu? Iya. Cuman saya dijanji nikah sama dia, cuman ternyata dia nggak ngelakuin apa-apa, malah ninggalin saya. Padahal saya udah ngejaga semuanya, Mas, tapi dia malah ngejanji. Malah, oke. Kamu udah menjaga semua tapi dia malah ngerusak saya. merusak kamu. Oke, sekarang gini. Waktu kamu tahu dia selingkuh dengan sahabat kamu langsung nanya sama sahabat kamu? Iya, terus ternyata benar. Sahabat saya juga cerita. Kata sahabat saya, si Faridnya juga maksa-maksa dia ternyata buat ngelakuin hal kayak gitu, Mas. Oke. Gak mungkin maksa, Mas, orang dia suka sama saya. Orang dia yang mancing-mancing. Oke. Saya pertanyaannya. Oke, tenang. Gak usah munafik. Sama aja semuanya. Tapi pertanyaannya, kenapa tadi lo ngancurin mobil dia? Karena saya tahu cewek-cewek itu di mobil yang jelek itu. Oh, tadi lo hancurin kacanya sampai pecah. Dan saya juga Gua udah udah pakai apaan mobil buat itu, Mas. modal buat hotel. Hah? Cewek kayak gini. Kenapa? Dan saya juga mobil itu sama dia. Oke, di mobil itu juga. Iya. Oke, lu gimana sih katanya mobil bersejarah, lu jaga peninggalan keluarga lu. Tapi mobil malah lu dipakai buat Ini tipe laki pelit sebenarnya. Orangnya tuh pelit. iya. Untuk kepentingan pribadinya dia semuanya cewek-cewek di mobil. Iya. Gak mau modal dia. Terus kenapa lu nggak marah ke temen lu, ke sahabat lu? Karena teman saya juga dipaksa, Mas. Sama si Farid itu. Dia juga nggak mau sebenarnya. Oh, temen lu ini nggak mau sebetulnya? Iya. Jadi temen lu ini nggak mau, dipaksa katanya. Sampai dia pernah dibius juga sama si Farid. Teman Lo saya percaya sama temen lu ini? Iya, percaya. Percaya, oke. Makanya lo nggak marah sama temen lo, oke. Pertanyaannya untuk yang saya sentuh lagi. Oke. Benar kamu selingkuh dengan Farid, pacarnya sahabat lo? Bukan, tapi saya emang cinta banget sama dia. Hah? Tuh kan dengar gak? Dengar gak? Ah? Saya maksa. Oke, tenang. Gimana? Saya maksa Farid buat putusin teman saya ini. Iya,
Jadi bukan Farid yang maksa-maksa kamu? Bukan, tapi awalnya sih emang saya mau karena emang dia janjiin saya rumah. Iya. Tapi pada dasarnya emang dia cewek bandel. Iya, oh gitu. Oh kan dengar, bandel sama kayak kalian. Udahlah sama. Oke. Tenang. Jadi sebenarnya benar nggak? Katanya kalau Farid itu pernah membius kamu dan memaksa kamu. Nggak benar sih, itu saya yang bius dia. Hah? Saya paksa Farid. Oh, jadi kamu yang ngegoda? Iya, saya yang goda. Bukan Farid yang menggoda? Mancingin. Oh. Cowok digoda ya mau aja. Oke, ya udah, balikin Bi. Ya. Oke, sekarang saya hitung 1 sampai 3, nanti pada hitungan ketiga kalian akan kembali seperti semula, kembali ke keadaan normal kalian seutuhnya, membuat kalian lebih tenang, lebih nyaman dan sebelumnya 1, 2, dan 3. Oke. Lihat pengakuannya apa? Hah? Oke, tahan. Apa? Nama lu siapa? Sama aja kan? Dodoy. Oke, lo kenal dengan Dodoy nggak, cewek-cewek? Nggak kenal? Nggak, saya nggak kenal. kenal. Lo nggak kenal dengan dia? Oh, jadi beda urusan ya? Iya. Oke, Dodoy duduk. Silakan berdiri. Jadi selama ini lu sama cowok gue? Cowok apaan? Dia kan emang pacaran sama gue. Dia maksa gue di mobil. Dia nawarin gue rumah. Kenapa jadi teman kayak gitu sih? Kenapa bohongin gue? Gue Ngapain percaya dibohongin? sama lo. Justru lo itu dibohongin sama dia. Gue itu ditawarin mobil, tawarin rumah sama dia, makanya Tapi gue mau. tadi kan lu katanya bius dia. Enggak kok, kapan biusnya dia yang bius gue. Tadi Ih, kan apaan sih netizen? Oke. Sih sama gue. Oke, Gue tuh gak silakan. jahat sama lo, dia yang Arbi. jahat. Sama aja lo berdua. Lo berdua itu sama Pisahin aja. dulu, Kak. Tanggung jawab ya. Tenang. Saya dulu, saya. Udah, jangan. Apaan sih banyak marah-marah? Udah, jangan berteman, udah. Nggak usah temenan, kita nggak usah temenan. Diam, jadi diam. Oke, Dodoy. Tahan, tenang semua. Oke, Dodoy, saya tanya dulu sama kamu. Dodoy, bersedia untuk direlaksasi? Bersedia. Jadi apapun yang kamu katakan itu bukan aib atau privasi buat kamu? Ya. Oke, sekarang kamu fokus pada titik merah yang di depan sana. Oke, secara perlahan atur nafasnya senyaman mungkin dan serileks mungkin. Apapun yang kamu lihat di depan kamu, jam tersebut akan bergerak secara perlahan, membuat mata kamu menjadi lebih lelah, lebih nyaman, bahkan lebih rileks dari sebelumnya. 1, 2, dan 3 masuk dalam kondisi relaksasi dan tetap membuka matanya. Pertahankan posisi badannya seperti ini, membuat kamu masuk dalam kondisi yang sangat nyaman dan rileks. Dan secara perlahan ketika host bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses kembali pengalaman di masa lalu dan kamu akses kembali dan ceritakan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Dodoy. Kenal sama 2 cewek ini nggak? Tidak. Tidak, emang tidak. Tidak. Akhirnya artinya lo marah-marah kesini untuk Minta pertanggungjawaban aja, Bang. atas apa? Adik saya yang udah dirusak. Terus? Atas meninggalnya orang tua saya, Bang. Orang meninggal orang tua lo, kenapa? Urusannya. Gua nggak ada masalah sama orang tua Kita lo. tenang. Gua nggak ada masalah. Mundur. Gua nggak kenal lo. Gua cuma Udah, dengerin dulu orang Oke. lain. Dengerin dulu, jangan emosi dulu, nggak bener lah. lo juga nggak benar. Apa hubungannya Bener kali. orang tua lo meninggal dengan Farid? Dia sama keluarganya ngasut Dia sama keluarganya ngasut apa? orang tua saya supaya sampai menggadaikan sertifikat tanah. Nggak pernah mas. Oh tuh. Iya, Nggak pernah. sampai Jadi- stres dan meninggal. Jadi keluarga Mungkin. kamu Mungkin. Jadi dia menghasut. Ya nggak mungkin lo. Dia gua tuh ngasut ngejilat keluarga saya. lo. maksudnya gimana? Hubungannya apa keluarga lo yang meninggal sama keluarga dia? Jadi keluarga saya minjem duit, Pak, Sama keluarganya dia. sama orang tua dia? Iya, Yang udah meninggal. iya. Terus? Namun berbunga-bunga. Terus? Bunga berbunga. Iya. Terus? Stres keluarga saya sampai meninggal. Keluarga saya minjem 150 juta, Pak. Terus? Dibungain sama dia, sama keluarganya dia sampai 400 juta. Oh ya? Iya. Mau gimana nggak stres? Anakku lagi. Astaga. Ngarang ini mas. Ini mah ngarang. Ini ngarang. Gua nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Keluarga dia juga nggak lama meninggal. Itu mungkin karena azab dan sumpah serapah dari orang-orang yang udah dia sakitin. Oke. Terus? Setelah orang tuanya meninggal, dia masih aja ngejar-ngejar nagihin utang ke saya. Ya karena hutang adalah hutang kan, terus? Iya. Dia bilang, hutang bisa dianggap lunas.
asalkan adik saya yang jadi jaminannya buat dia pacarin. Oke. Kamu kenalin adik kamu ke dia? Iya. Terus? Demi kebaikan keluarga, Bang. Saya kenalin, dia janji mau nikahin. Tapi buktinya apa? Dia rusak doang, dia tinggalin. Udah lintah darat lagi dia. Adik lo kerja lo bilang tadi nggak bisa ikut? Sebenarnya enggak, Mas. Enggak? Dia stres, dia gila sekarang, depresi di rumah. Tanggung jawab lo. Udah balikin, Bi. Oke. Banyak banget korban. Oke. Sekarang kamu fokus ke depan sana. Saya hitung 1 sampai 3, semuanya akan kembali seperti semula, membuat kamu kembali kesadaran normal kamu seutuhnya, membuat kamu hilangkan segala macam emosi dalam pikiran kamu, dan membuat kamu lebih tenang, lebih semangat dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Gini, Farid tenang, Farid. Saya mencoba mengatasi di sini, coba menengahi, coba Farid tenang. Farid, kamu biar bagaimanapun harus minta maaf sama 2 orang ini. Dan kamu, Kenapa saya? kamu jangan sok suci. Oke. Dia itu Ya karena dia mancing Mas. Iya enggak, sama juga. enggak. Kamu juga Dia tuh harus tanggung jawab sama saya. Enggak, karena kamu yang menggoda dia duluan. Enggak, saya nggak menggoda. Dia yang mau. Dia goda saya, makanya saya mau. Ya coba digoda. Oke, ya Lu udah. janjiin apa sama gue? Makanya gue mau sama Oke, lo. terserah apa kata lo, yang jelas kita semua udah tahu ya. Dan intinya adalah, ya, kamu, ya, hutang memang benar, hutang itu harus dibayar, hutang adalah hutang. Iya. Tapi keterlaluan, utang 150 juta jadi 400 juta, itu Ya itu lintah gilanya darat. dia, Pak. Iya kan? Itu gilanya Iya dia. kan? Itu lintah darat. Gini, lo harus tetap bayar utang, lo tetap harus bayar utang ke dia. Mas Uya, Hah? aku boleh nggak sih nerawang dia agak dalaman sedikit gitu? Maksudnya Kenapa? biar Iya, semuanya iya, kebuka. iya. Ini yang aku lihat ya Mas ya. Iya. Sebenarnya yang buka ya dia tuh imbasnya aja. Sebenarnya yang lintah darat itu kedua orang tuanya dia, dan apa yang terjadi pada orang tuanya itu adalah buah dari apa yang dia tanam. Iya. Kayak orang tuanya meninggal kecelakaan bukan? Oke, jadi gitu ya. Oke, dan sekarang gini, hutang adalah hutang, lo tetap harus bayar. Hutang Udah berapa uang yang lo bayar? Udah 300, Bang. 300 juta? Tapi tetap aja, dia masih mau ngebunga-bungain lagi. Lo udah untung ya. Dari 150 juta, udah 300 juta, berarti itu bukan bunga lagi. Taruh lintah darat lo. Tapi utang tetap utang, harus bayar lah. Utang ya utang, lu ngurus adik gua. 400 juta. Nah ini juga pelajaran nih buat pemirsa di rumah. Jangan percaya pinjam uang sama lintah darat sama orang-orang yang nawarin pinjaman-pinjaman kayak begitu. SMS, mulai SMS, pinjaman online, pinjaman apa tuh, semua bullshit. Itu penipu ya. Mendingan sama bank atau lembaga-lembaga yang benar-benar ya terjamin ada ya. Ya udah, selesai masalah lo semua. Dan menurut gua lo udah nggak usah nagih utang lagi ke dia. 150 juta dibayar 300 juta. Ya. Oke. Dan ini banyak pelajaran yang kita bisa ambil hari ini. Semoga mudah-mudahan ini kalian bisa menyelesaikan permasalahan mereka, ya, permasalahan kalian. Dan setelah ini kita akan undi lagi, tetap di garis tangan. Oke, sekarang kita akan balik lagi untuk mengocok, ya. Dan kita lihat siapa yang keluar nomornya. Oke. Dan yang beruntung adalah ini wanita ya, cewek ya. Nomor astagfirullahaladzim, apaan tuh? Apa maksudnya apa nih? Lo apa maksudnya nyiram oli ke dia? Tuh, jangan dekat-dekat gue. Maksudnya apa nih? Dia udah punya pacar, terus dia masih nyari pacar di sini, Mas. Nah, Gua nggak punya pacar, makanya gua nyari jodoh di sini. Oke, tuh apa? Lo punya pacar. Lo udah punya pacar tapi nyari pacar. Tahu dari mana dia udah punya pacar? Pacar dia sahabat saya, Sini Mas. semua sini. Oke, apa? Terus lo bawa oli ke studio maksudnya apa tuh? Karena saya disuruh. Hah? Karena saya disuruh sama pacar dia, Mas. Apa? Kenapa? Pacar Kamu disuruh sama pacarnya dia? Iya. Siapa Hah? pacar gue? Lo sadar sendiri pacar lo siapa? Gua nggak punya
pacar. Lo punya pacar. Oke, ambil botolnya. Andi, ambil botol buat bukti. Ambil botol buat bukti. Awas, awas, kena yang lain. Ini olinya hitam banget nih, oli apaan nih? Hah? Oke, siapa pelakunya? Yang nyuruh lo siapa? Pacarnya dia, Mas. Apa? Lo gak punya pacar ya? Lo jangan bohong. Lo punya pacar. Oke, sekarang gini deh, sekarang gini. Lo pura-pura gak punya pacar, apaan sih? Oke, sekarang intinya adalah lo. Gue yang nyuruh. Oh, berani banget lo. Oh, lo kenal, lo kenal. Dia mantan gua, Hah? Mas. Dia mantan gua. Pacar lo? Lo udah punya pacar? Kita udah putus ya. Gua nggak mau lu putusin. Nah gimana sih? Lo cowok macam apa lo? Lu harus tanggung jawab ya. Kenapa? Gua hilang gara-gara dia. Lah. Gua kesini nyamperin cewek gua nih. Kenapa? Ngapain ikut acara kayak gini? Loh, tapi dia bilang udah putus sama lo. Nggak ada putus-putus. Kenapa? Gua nggak terima diputusin. Kenapa gak terima? Diam lu. Diam lu. Fokus aja. Lu di luar ketemu gua ya. Fokus di sini aja, nggak usah ke situ. Bukannya lo itu emang ngebet banget gua, ha? Lo tuh temperamen tau gak sih? Lo tuh kasar. Sekarang gua udah kotor. Lu mau tinggalin gua? Gak bisa. Lu renggut kesucian gua di kebun singkong. Awas lu ya. Sorry gak pernah kapan, ha? Lu semua diam ya. Lu juga mau sama gua? Ya. Lu benar-benar sudah ngerusak gua. Sekarang udah nggak benar bentuknya gara-gara lu ya. Awas. Kenapa emang? Ya gitu mas. Kenapa? Udah nggak benar aja bentuknya. Kurang ajar lu ya. Tapi benar apa yang dia bilang? Enggak, Mas, itu semua tuh bohong. Apa? Gue tuh udah putus sama dia dan gue Geser, gak geser. ngelakuin kayak gitu-gitu ya. Gak ngelakuin gitu-gitu. Di pohon singkong, kebun singkong apaan? Kapan Nah, lo? lu jangan sekarang gini. Permasalahannya adalah gue pengen tanya sama lo. Gua kesini gara-gara Putri. Gua tahu lu ikut acara ini ya. Ya udah, gue tuh udah putus sama lo. Gue mau nyari jodoh di sini. Kenapa emang? Gua nggak terima lu putusin. Gak bisa, lu harus tetap sama gua. Ya bodo amat, gue pengen putus sama lu karena tuh dan lu tuh gak sadar ya, segede atau enggak? Tapi lu nikmatin juga kan? Udah mendingan lu pergi nih dari sini. Nggak usah ribut-ribut. Lo yang salah. Gue yang salah, dia yang gak mau diputusin. Lo cewek nggak tahu diri, udah tahu dia setia sama lo. Tapi Dan lo kenapa marah nggak marah sama dia yang nyiram lo? Karena gue disuruh. Terus lo tadi jambak-jambak gue, emang mulutnya gue nggak sakit. Ya ini please deh, ini rambut gue semuanya kotor gara-gara lo. Ya itu rasain aja, emang Sekarang intinya gini adalah, ya. Sekarang lo udah putus, ya? Iya, gue udah putus sama dia. Ya udah. Terus? Apalagi sih lo seorang cowok pengemis cinta lo? Bucin tau lo? Gua suka aja sama dia. Makanya gua nggak mau diputusin. Apa dia tukang servis AC, mesin cuci atau apa? Ya itulah Mas Uya, taulah itu. Udah deh, kita tuh udah putus. Lu terima aja deh, gue tuh pengen nyari jodoh di sini. Udah, lo keluar. Gak usah lah. Out, out. Lu ngusir gue ya? Iya. Awas ya. Iya. Gua bikin perhitungan di luar. Gua bikin lu celaka. Tolongin gue dong, masa gue kayak gini lu pada diem aja.
gue. Ya udah. Udah, ya. Udah, balik. Udah, balik. Oke. Dia bener. Dan gini aja deh, ya. Udah. Gua nggak suka sih ada kerusuhan-kerusuhan kayak begini, ya. Dan tindakan lo juga terlalu keterlaluan, tau gak? Tahu kenal juga enggak lo sama gue. Habis lo nggak tahu diri, jadi cewek. Gak tahu diri kenapa orang gue udah putus sama dia. Lagian lo mau aja disuruh-suruh sama pacaran dia. Karena saya sahabatnya, Mas. Saya nggak terima teman saya disakitin kayak gitu. Lu nggak tahu kan? Dia tuh temperamen kasar sama gue. Tapi lo lebih mainin dia. Emang gue nggak tahu lo jalan sama cowok lain. Mana emang ada buktinya? Ada. Mana? Gue pernah ngikutin lo. Balik, udah. Balik. Tolong dong cleaning. Ini ada. Minta fishball dong, fishball. Awas, hati-hati. Kendi. Cewek ya. Oke. Dan yang terpilih adalah cewek ya. Nomor. Siap cewek. 1. Sarah, wanita cantik berusia 26 tahun, mencari pria yang setia dan bisa melindunginya. Apakah Sarah akan menemukan takdir cintanya malam ini di Garis Tangan? Nama siapa? Nama Sarah. Sarah. Oke, Sarah. Pekerjaan kamu sehari-hari apa? Saya penyanyi. Oh, penyanyi. Oh. Saya dibawa buat nyanyi di kafe, pre-wedding. Oh, gitu. Pesta-pesta malam atau Iya. Ya, kafe penyanyi dong ya. Iya. Lo gak aman di sini. Keluar lo sekarang. Apaan sih? Hah? Siapa? Suara siapa? Uya! Maksudnya apa nih? Sekarang lo? Keluar. Suara dari mana sih? Sini coba deh. Suara dari mana sih? Audio suara dari mana tadi suara? Bukan dari sini. Hah? Dari luar, Bos. Dari luar? Kok bisa masuk ke sistem sih? Hah? Iya deh kayaknya. Iya, disabotase kayak gitu. Coba keluar tadi. Udah ada apa-apa lagi. Hah? Karena kita nih siaga 1 nih di garis tangan nih. Mana nggak ada? Tadi suaranya katanya. Suara dari luar, dari nggak ada. Ada suruh keluar. Mana sih? Nggak ada. Nggak ada, tadi katanya di luar sini katanya. Tadi kayak perasaan di luar kan suaranya? Mas Uya, tolongin Mas Uya dong. Tolongin Mas Uya dulu dong. Ini Mas Uya, jatuh. Tolongin dong. Ada dong. Mas Dodo. Mas Uya pingsan. Angkat. Lihatin dulu. Duduk gue. Udah, Pade, udah. Udah yuk, ayo, udah bawa. Bawa Pade.
Udah. Ayo bawa dalam. Ini gimana? Bantuin dong, bantuin teman-teman yang lain. Kasih oksigen. Iya, gotong aja deh, gotong deh. Minta air dong, minta air. Udah, ada yang luka nggak maksudnya? Tadi gua lihat ada cewek-cewek apa di mana sih tadi? Ini hilang sadar. Tadi ditabrak motor. Ini akibat benturan tadi kayaknya jatuh. Minum air dong. Ya. Ada. Gua dengar ada rame-rame cewek-cewek teriak-teriak kenapa ya? Saya. Enggak ada. Oke. Astagfirullahaladzim. Ini kena benturan tadi. Lu ngapain ada di sini, Bro? Maksudnya tenang dulu. Apaan, bos baru nyadar. Oke, tenang Lu dulu. ngapain ada di sini? Ya, Tadi ada yang mau bos. Apa? dia tadi yang tadi. Maksudnya tadi mau ditabrak motor, jadi kena siapa? benturan. Tadi, makanya maksudnya pingsan di sini. Orangnya mau nabrak mana? Dibawa ke dalam studio. Ya, udah relax. Udah relax, kita ke studio aja ya. Biar ingat. Bisa nggak, Bang? Udah cukup. Lepasin. Lu nyari gara-gara sini lagi, awas. Udah lepasin. Ini kenapa dia orang nih? Tadi nabrak Mas. Apa? Oh, ini nabrak gue. Nabrak Mas Uya. Makanya tadi kebentur. Lu bukan yang tadi. Lu bukan orang yang tadi. Iya saya Mas, saya kesal sama Mas Uya. Kesel sama gue kenapa? Ya gue diusir dari sini. Ya wajar diusir, orang bikin kerusuhan ya gue usir orang. Udah Pade. Ini ada ceweknya nggak? Udah. Oke, sorry nih. Lo maksudnya apa? Hah? Saya niat celakain Mas Uya tadi. Gue ngusir lo biar nggak ganggu, tau nggak? Ya tapi saya malu aja diusir di sini dengan cara kayak gitu. Nggak terima. Tadi ini pacarnya siapa tadi sih? Mantannya siapa tadi? Si Gita. Gita udah dia udah nggak mau sama lo, ngapain lagi lo sini? Ya, gue nggak terima aja diputusin. Gue kan masih sayang sama dia. Udah sekarang gue ngusir lo baik. Gue nggak ngusir lo deh. Gue minta lo keluar dengan baik-baik. Gue nggak ada urusan sama lo. Gue nggak punya masalah sama lo. Gue lagi syuting. Gue lagi nyari duit. Oh jadi tadi dia yang nabrak gue. Ini pacarnya mana sih Mas? Udah hilang. Aku pengen tahu deh. Ini pacarnya masih ada di sini nggak sih? Pacarnya masih ada di sini nggak? Udah. Gue minta dengan baik-baik lo keluar ya. Oke? Oke, silakan. Minta maaf dong. Oke. Udah. Sorry kalau gue juga tadi menyinggung perasaan lo. Oke, sudah maaf Mas Uya. Oke, sorry ya. Oke, udah jangan ada yang nyentuh dia lagi. Oke, tadi mana tadi? Sarah ya? Oke. Silakan di sini. Jadi kamu kerjanya penyanyi panggilan di wedding, di kamar kawinan gitu. Sini. Di sini, nah ya. Iya. Kriteria cowok idaman kamu seperti apa? Yang bertanggung jawab, setia, baik, jujur, masalah tampan mah belakangan ya. Tampang belakangan. Yang penting dia bertanggung jawab. Oke, yang suka sama Sarah bertanggung jawab, ya. Tampang belakangan tuh yang diri yuk. Nah, ayo. Yang ngerasa cowok tampangnya biasa-biasa aja berdiri. Dia katanya tampangnya nggak perlu cakep kan? Oke, 1, 2. Oke. Turun, silakan turun. Sigit, pria berusia 29 tahun, berharap mendapatkan sosok pasangan yang jujur dan taat kepada dirinya. Apakah Sarah akan menjadi calon jodoh yang tepat untuk Sigit? Kita ungkap di Garis Tangan. Rama,
pria berusia 30 tahun. Mengaku sebagai seorang pengusaha yang sedang mencari tambatan hati. Bagaimanakah takdir cinta membawa dirinya di garis tangan? Pulang. Sini, ngapain? Geser. Oke, namanya siapa, Mas? Tama. Kamu? Sigit. Oke, pekerjaan sehari-hari apa? Saya marketing properti. Marketing properti. Oke, Sigit? Saya pengusaha. Oke. Jangan underestimate orang. Jangan lihat orang dari luarnya. Siapa tahu emang dia pengusaha kaya. Iya. Oke, apa yang lihat dari Sigit? Silakan Sigit ke tengah. Kenapa dia? Yang bagusnya dulu ya, Mas? Iya. Aku lihat dia garis rezekinya bagus. Garis rezekinya bagus? Alhamdulillah. Di dalam perangainya dia yang kelihatan kalem ya. Sebenarnya tuh dia otaknya ngeres banget. Ngeres nah, pantesan. Anan, sorry. Bener lu. Kamu setiap kalau jalan sama pacar kamu, selalu kamu bawa ke buat kamu. Lalu. Otaknya nggak bagus. Apa? Otaknya nggak. Nggak bener itu. Nggak bener itu. Masa nggak benar? Coba kita buktikan. Kita buktiin aja. Relaksasiin. Sama Ardi. Boleh minta kursi? Kursi. Oke, duduk. Cabai rawit. Oke, nah sebelum saya melakukan relaksasi, saya tanya dulu sama kamu. Kamu bersedia untuk direlaksasi deh? Bersedia. Jadi apapun yang kamu katakan itu bukan aib atau profesi buat kamu? Siap. Oke, kamu relax dulu. Kakinya jangan gitu, Kak. Oke, sekarang kamu fokus pada jam tersebut di depan kamu. Dan secara perlahan, jam tersebut akan bergerak ke kiri dan ke kanan, membuat mata kamu menjadi lebih lelah, lebih nyaman, bahkan lebih rileks dari sebelumnya. 1, 2, dan 3, masuk dalam kondisi relaksasi dan tetap membuka matanya. Pertahankan posisi badannya seperti sekarang dan biarkan secara perlahan ketika host bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses kembali pengalaman di masa lalu dan ceritakan lebih jujur. 1, 2, dan 3. Bener nggak kalau lo otaknya ngeres? Betul sekali, Mas. Coba gimana? Dari sejak kecil saya selalu nonton. Sampai sekarang pun saya masih melakukan seperti itu, malahan malah lebih. Kenapa? Karena kebutuhan, Mas. Kebutuhan? Lo kerja di mana, Mas? Saya di pabrik, Mas. Pabrik? Iya, pengusaha pabrik. Pengusaha pabrik? Iya. Terus? Dan saya mempunyai kebiasaan melihatkan saya ke depan mikrolet, ke depan cewek-cewek. Oh, eksibisionis ini. Iya, bisa dibilang begitu, Mas. Saya terkadang puas kalau melihat wanita berlari ketika melihat saya. Dan Sarah ini, Mas. Sarah, oke. Iya. Lo suka sama dia? Suka, Mas. Karena pernah sama gua. Sama lo, kenal juga enggak lu. Ya. Tapi lo nggak ngerasa kenal sama dia, Sarah? Saya nggak kenal sama dia, kenal aja baru di sini kan tadi. Oke, ya. Ya. Saya juga di sini, Mas, ngincer adiknya dia. Ngincer adiknya dia? Iya. Nomor 31. Nomor 31?
Saya tuh waktu itu pernah ngintipin adiknya. Iya, Pernah ya. Bohong Mas Uya. Cuma sayang adiknya. Oke, yuk balikin. Gawat. Hebat, pengalaman yang bagus ya. Oke, sekarang saya hitung 1 sampai 3 balik lagi seperti itu. 1, 2, dan 3. Maksud lu apaan? Bilang gua sama lu. Siapa yang bilang? Gue denger ya barusan dari samping. Gue barusan denger ya. Lu ngomong lu sama gua. Wah, lu kali. Lu boleh tanya sama mereka kalau lu sama Emang kapan bilang? lu. Yuk. Oke, silakan Ke. Boleh. Nanti pas di relaksasi sob. Boleh berdiri di sini. Munduran boleh. Namanya siapa? Tama. Ini dari badan Stark ya, Mas? Iya. Wah, kayak suka nih yang gini-gini nih. Iya, Oke, gimana Ke? Boleh lihat mata aku ya sebentar ya. Dia gemeteran? Gemeteran? Iya, pasti gemeteran lah. Oke. Udah. Apa yang kamu lihat? Dia itu tipikal pria yang punya imajinasi. Dia akan merasa puas, akan merasa bangga kalau dia bisa pacaran atau berpasangan sama cewek yang umurnya jauh lebih tua. Doyan daun tua dia. That's right. Gitu ya? Ada lagi? Oke, silakan duduk. Oke, silakan Arbi. Oke, sekarang saya tanya dulu sama kamu. Sebelum saya relaksasi, saya tanya dulu kesediaan kamu untuk direlaksasi, bersedia atau tidak? Bersedia. Jadi apapun yang kamu katakan nanti itu bukan aib atau privasi buat kamu. Oke. Sekarang kamu fokus secara pelan kepada jam tersebut dan biarkan sebentar lagi jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan, membuat mata kamu menjadi lebih fokus, lebih tenang, bahkan lebih lelah dari sebelumnya. 1, 2, lebih nyaman, lebih rileks dan lebih lelah dari sebelumnya. Dan 3, masuk dalam kondisi relaksasi dan tetap membuka matanya, pertahankan posisi badannya seperti ini dan biarkan secara perlahan ketika host bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Oke, akses kembali pengalaman di masa lalu kamu dan ceritakan lebih jujur. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, siapa nama kamu? Wisnu Tama. Apa? Wisnu Tama. Wisnu Tama. Kayak seseorang ya, Mas ya? Oke, ya. Oke. Kamu pekerjaannya apa sehari-hari? Saya bekerja di media. TV, elektronik. Saya servis TV, elektronik. Oh, servis TV? Home service, Mas. Kulkas, TV, mesin cuci, semuanya saya servis. Oh. Itu bukan media namanya. TV sama radio kan media, Mas. Media elektronik. Oh iya benar. Oke. Panggilannya apa nih? Tama. Oke, Tama. Yap. Tadi apa ini maksud sama K? Ya kalau saya sukanya cewek yang lebih tua dari saya. Oke. Karena udah pasti dia pengalaman, nggak perlu saya. Cocok sama K, cocok. So pasti dong kalau. Iya. Oke, terus? Secara saya kan cool, jadi cocok sama yang jadi hot and cool. Oh, hot and cool. Oh iya. Oke. Cool sama hot jadi anget ya. Iya. Oke. Kenapa? Kalau pacaran yang sumur kenapa? Banyak perlu diajarin, balik kanan, balik kiri, udah kayak martabak bolak-balik. Kenapa? Bedanya apa yang udah lebih tua, yang dewasa sama yang muda? Ya kalau yang dewasa kan udah pasti ngerawat badan, kulit, tubuh, otot semua. Kalau yang baru-baru biasanya ya dari luar aja bagus tapi bau kayak. Oh. Iya. Kamu kemarin tujuannya mau apa? Saya mau cari jodoh di sini. Cari jodoh di sini? Ya. Terus kenapa cari jodoh di sini? Karena ini rata-rata kan umurnya nggak lebih tua jauh dari kamu.
Ya kali aja ada yang pengalaman di sini. Tapi saya di sini saya kaget juga ada mantan saya nomor 8. Oke, punya pengalaman apa? Punya pengalaman apa sama nomor 8 itu? Ya saya pernah pas kita lagi saya ketiduran terus dia saya. Terus dia pulang, besoknya dia laporan. Apa? Pas dia pulang besoknya dia laporan. Kalau dia jatuh dalam got selokan, kena tuh. Oh, dia jatuh ke selokan. Kena asap. Asap? Asap apa? Asap comberan. Asap, asap. Gak mungkin. Tapi kamu pernah kenal sama dia? Apa? Coba kamu lihat baik-baik. Nah, kamu di situ aja lihat. Oke, lihat. Ini orangnya? Bukan dia. Bukan dia, bukan lu. Ada nomor 8. Itu yang baju merah. Oh. Salah. Oke, tenang. Oh, jadi bukan dia. Bukan kamu. Iya, kenapa nomor 8? Iya. Salah lihat. Apa? Itu nomor 9. Salah lihat. Penyanyi kafe. Apa? Penyanyi kafe. Oh, penyanyi kamera. Itu. Yang mau. Ya. Tuh. Itu temannya penyanyi kafe. Lu. Sembarang. Lu ingat ya, lu boleh nampar gua, tapi lu ingat itu siapa yang bawa lu ke dokter, ha? Gua tungguin. Bawa kayak itu, gua yang nyembuhin lu, gua bawa ke dokter. Lu boleh nampar gua nih. Sekarang gini. Lo gak kenal dia? Oke, kalau emang lu pacar dia, nama dia siapa? Balkis. Benar nama Balkis. Benar, Balkis. Oh, iya. Iya. Oke, Balkis ini emang mantan lo dulu? Ya, cita-citanya sebenarnya mau jadi artis. Tapi dia malah produser biar mewujudkan mimpinya. Tapi nggak kesampaian. Iya. Oke. Sebenarnya dia pengen jadi penyanyi dangdut, cuma caranya salah aja. Produser. Murahan banget. Pantasan kena. Oke, tapi emang lo pengen jadi penyanyi, Balkis? Coba. Gue dengar suara lo, siapa tahu nanti ada produser yang lihat. Coba. Dikit. Ah, dikit aja. Ya. Coba. Ya. Apa aja dikit aja sudah. Tanya hati. Ya, boleh, ya. Sayang, opo kowe krungu cerita hatiku, mengharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku, rabaka luntur tresno. Bukan bener mas, dia pengen jadi penyanyi. Desahannya aja ngingetin gua mulu. Temennya juga tuh yang di sampingnya jelek-jelekin dia sama produser, sama berdua penyanyi. Coba berdiri. Dua-duanya berdiri deh.
siapa emang? Gua tahu namanya Ayu nih. Oh benar Ayu. Sama nih berdua. Ayu. Suka sama produser. Bohong Mas Uya. Gua nggak kayak gitu. Bohong. Bohong ya. Ya udah, oke, balik lagi. Tapi senyum dia. Iya. Oke, balikin Arbi. Balikin, Bi. Kenapa ngantuk lo, Bi? Enggak. Oke. Lo ngantuk diganti Romi Rafael deh lo. Oke, saya hitung 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula ke dalam kesadaran normal kamu seutuhnya, lebih sehat, lebih semangat sebelumnya. 1, 2, dan 3. Wah. Kenapa? Oh, rahang saya rasanya kayak di boxing ya. Apa? Rahang saya kayak di punch ya. Tanya tuh mana nomor berapa tuh? Yang baju merah? Mantannya Lu jangan asal ngomong ya. Oke, berdiri silakan. Oke. Nah, intinya ada 2 laki-laki di sini yang sudah direlaksasi. Sarah. Pilih yang mana? Mau nggak mau kamu harus pilih nih. Aku pilih Tama aja. Tama. Pilih siapa? Tama. Karena menurut aku dia lebih dewasa kali ya. Ya. Tapi sebelum dia kesini aku panggilin orang tua aku dulu ya. Oh boleh. Bawa orang tua? Iya, ada mama. Oke silakan mana. Oh hati-hati kelasnya. Awas. Sarah gimana nih? Bawa ibunya minta restu apa gimana nih? Tuh mamahnya datang. Oh adeknya nih turun. Udah dibener. Ini yang kayak benar nih, langsung restuin minta restu adeknya sama ibunya sekalian. Berantem. Oh iya. Mah, Dek. Oh mirip nih adik kakak ya semua ya sama ibunya ya? Kakak. Iya. Ibu gimana Bu? Ini anaknya dua-duanya nyari jodoh di sini Bu ya? Oke, gimana Sarah? Jadi gini loh, Mas Uya. Aku bikin jodoh ini sebenarnya buat mama. Apa? Buat mama? Maksud lu ngapain? Cari jodoh buat siapa sih? Maksud gue pilih lo ya buat nyokap gue. Lu sakit ya? Emang gue cari yang lebih tua, yang lebih pengalaman, tapi ini mau overdosis. Sorry ya Bunda. So ganteng, ini orang tua gue. Iya gue tahu, tapi lu sakit. Mau atau tidak itu terserah lu, tapi lu nggak boleh ngehina orang tua gue. Ganteng banget sih lu. Emang gue ganteng. Emang lu mau selera sama anak gue, bisa kasih apa sama anak gue? Bunda maunya apa? Saya beli. Kebalik, kamu tuh yang saya kasih nanti. Oke, Ke. Apa yang Ke lihat dari ibu ini, Ke? Yang aku lihat sih sebenarnya ibu ini memang dia butuh kasih sayang nih dari sosok pria. BKS. Dia sangat merasa kesepian karena memang sudah lama sendiri kali ya. Iya. Jadi dia membutuhkan sosok lelaki dalam hidupnya dia. Muda Mas, jadi itu pendamping. Dan dia punya rasa iri sama anaknya. Karena mungkin secara looking ya anaknya jauh lebih cantik. Iya pasti. Iya kan. Jadi namanya anaknya lebih muda kan. Iya. Intinya dia membutuhkan sosok lelaki lah. Sosok lelaki lah. Lelaki aja. Oh lelaki aja ya. Coba ibu silakan duduk ibu. Ibu. Relaksasi. Ayo bu. Kereta udah nggak ada katanya. Oke ibu, sebelum saya melakukan relaksasi saya tanya dulu kesediaan ibu untuk direlaksasi, bersedia atau tidak direlaksasi? Ya bersedia. Bersedia, oke. Jadi apapun yang ibu katakan itu bukan aib atau profesi nantinya yang katakan ibu. Oke, sekarang ibu fokus ke jamnya dan secara perlahan jam tersebut akan bergerak ke kiri dan ke kanan, membuat mata ibu lebih tenang, lebih nyaman, bahkan lebih lelah dari sebelumnya. 1, lebih tenang. 2, lebih nyaman. Dan 3, masuk dalam kondisi relaksasi dengan tetap membuka matanya, membuat matanya lebih lelah, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan biarkan secara perlahan ketika host bertanya sama ibu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses kembali pengalaman di masa lalu dan ceritakan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Ibu. Ya.
ceritakan, ibu benar iri sama anak-anak ibu. Sebenarnya saya sayang banget sama Sarah terutama ya. Tapi gimana Mas? Saya lebih sayang juga sama pacarnya Sarah. Apa? Hah? Sama Batara. Batara? Batara siapa? Mantannya Sarah. Jadi kan dulu saya sempat minta tuh nomor WA-nya si Batara. Karena takut ya kalau Sarah itu pulang kemalaman kan paling nggak saya bisa cari informasi gitu. Iya, terus? Ya, karena saya save WA-nya lalu ditanggapi satu waktu itu kita janjian gitu Mas. Awalnya sih nonton. Nonton sama pacar anak ibu? Iya. Saya pikir enjoy aja buat refreshing. Saat nonton itu ya lama-lama ya habis ya agak gerayang-gerayang gitu. Iya. Ya terus kayaknya udah nggak nahan juga tuh kita. Dia saya sama Bata. Dari situ sayangnya tuh sayang banget saya sama Bata juga. Pacaran sama Batara? Pacar anak ibu sendiri? Iya. Wow. Aku nggak nyangka loh Mas. Pantesan emang setiap Batara ke rumah gimana ya? Ibu beda aja sikapnya sama teman-teman aku yang lain gitu loh. Temen aku datang ke rumah biasa aja, ibu nggak pernah sediain minum atau apa. Tapi setiap Batara datang ke rumah, kayak dia malah sana buatin minum. Sarah itu memang aku bukan juga anak kandung bingung saya, gitu loh. Mas, beneran, Apa? Mas. Sarah bukan anak kandung saya. Sarah bukan anak kandung ibu? Jadi dulu saya sebelum sama bapaknya sempat nikah, tapi ketemu bapaknya itu Oh, jadi bawa berarti anak kita Sarah. tuh berdua bukan anak ibu, Bu. Iya, Bu, selama ini Sarah, Putri sayang sama ibu, tulus sama ibu. Tapi apa? Perilaku ibu kayak gini. Bahasan ibu kayak gini. Jadi ibu merasa Kalau- ibu sah-sah aja sama siapa aja, bebas kan? Ya nggak bisa gitu lah Bu. Seharusnya ibu bilang sebelum-sebelumnya. Kenapa ibu baru bilang sekarang? Di tempat umum kayak gini kita punya rasa malu Bu. Karena ibu tuh selalu sayang sama kalian. Tapi Sayang bukan kayak gini caranya Bu. saat ibu udah nggak bisa lagi menguasai kebutuhan ibu, jadinya ibu udah pasrah aja dengan ketemu Batara itu sayang. Bu, Dan ibu kenapa ngelakuin apa pacaran sama pacarnya Sarah? Itu pembalasan juga buat ayah kalian. Ayahnya anak-anak ini pernah nyakitin saya, Mas. Selingkuh di depan saya, berhubungan di depan saya. Jadi saya punya pandangan selalu ingin balas dendam gitu. Terus kenapa ibu balas dendamnya ke kita? Kita salah apa? Emang kita tahu? Kenapa ibu lahirin kita kalau ujung-ujungnya kita dibesarkan buat kayak Oke, gini kita doang? balikin dulu, Bi. Ya. Ini saya kembalikan sama anak ibu 3, 1, 2, dan 3. Ibu ternyata kita bukan anak ibu yang sebenarnya. Kata siapa, Nak? Ibu lo bilang bohong, ibu harus jujur. Ibu juga deketin mantan aku kan? Sampai ibu sama dia. Kalian anak ibu. Enggak. Aku nggak pernah punya orang tua kayak kamu. Kalian anak ibu, saya. Aku nggak pernah punya. Aduh, kalian anak ibu. Itu anak siapa? Kalian anak ibu. Kita udah nggak mau dengar omongan ibu lagi ya. Kita udah cukup. Kita udah nggak perlu lagi ibu. Kita bisa hidup berdua doang. Putri kecewa sama ibu. Neng, apa anak saya dong? Ibu, itu bukan anak ibu, tadi juga ibu yang ngomong sendiri. Ibu bilang apa aja. Aduh, kalian nggak tahu. Anaknya pergi, Bu. Terus ini bagaimana? Nah, saya gimana nih? Ya, Ya gimana ya, ibunya aja kayak gitu. Ya saya jadi ragu juga sama anaknya. jangan pernah membohongi orang lain demi kepentingan diri kita sendiri. Tinggalkan ego kita di diri kita sendiri. Sampai ketemu lagi, saya Uya Kuya. Saya Arbi. Oke. Dadah.